Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Kenapa juga sebelumnya saya katakan kita belajar menuntut ilmu fardu ain ini adalah juga ingin mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara beragama yang benar. Karena banyak orang yang ingin kembali kepada agama, kawan-kawan kita yang habis jadi preman, habis jadi apa segala macam, mereka taubat ingin kembali kepada Allah, ingin beragama, salah jalan. Banyak. Nah, sekarang ini kita melalui ilmu fardu, ilmu dasar, ini yang dikatakan ilmu dasar. Cuma saya nggak tahu kenapa para guru-guru, para ustadz-ustadz umpamanya kebanyakan tidak terlalu memprioritaskan ilmu dasar ini. Adapun dasar-dasar yang diajarkan itu terkadang nggak fokus, entah kemana-mana dasarnya. Entah dasar laut, dasar rumah, entah dasar apa nggak tahu ya. Maka dasar yang sebenarnya ini yang ingin kita bangun ya di dalam diri kita ini supaya kita ngerti beragama yang benar. Kalau tidak ada ngerti agama, maka jangan heran kita masuk penjara, masuk rumah sakit, masuk segala macam, masuk dalam masalah, semua akan masuk. Nah ini, jadi hindarilah masalah itu dengan agama ya. Nah, jadi kita masuk kepada satu bab yang namanya bab jazam. Jazam itu artinya bab tentang mengajarkan kita bagaimana untuk meyakini sesuatu. Ini bab jazam namanya. Jadi kita kan ingin belajar agama tentang sebuah keyakinan, meyakini sesuatu perkara-perkara tentang keimanan, tentang ibadah, tentang akidah dan sebagainya. Nah, bab jazam ini mengajarkan kita untuk mengajar kita bagaimana cara meyakini hal yang benar. Karena banyak juga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di luar ataupun di dalam di sini juga yang meyakini sesuatu itu yang dianggapnya benar tapi ternyata salah. Banyak. Baiklah itu dia merasakan itu perasaan dan lain sebagainya. Maka kita masuk bab jazam ini gunanya itu. Jadi jangan apa-apa kita di bab jazam, bab jazam. Kalau bahasa Bangka nggak apa kos sama gimana. Apa belajar-belajar ini? Kita ini diajar bagaimana supaya jangan salah jalan meyakini sesuatu itu. Karena banyak perkara dalam agama ini. Ada yang membawa begini, ada yang membawa begini. Merasa semuanya dengan cara keyakinan dan cara ini sendiri-sendiri. Nah, makanya bab jazam ini yang pertama ada bab jazam ada 4 perkara. Ya. Bab jazam ada 4 perkara. Kita mulai dari cara pemahaman ataupun meyakini sesuatu dengan derajat yang paling tinggi. Jangan dari paling bawah, saya ambil yang paling tinggi dulu. Yang paling tinggi itu adalah disebut jazam makrifat. Keyakinan makrifat itu maksudnya adalah keyakinan orang-orang yang meyakini sesuatu itu berdasarkan dan dengan dalil. Berdasarkan yang hak ini apa dan dengan dalil itu adalah Al-Quran dan hadis. Itu yang paling tinggi. Mufakat kepada hak artinya sesuatu perkara-perkara yang ada di sekitar kita itu benar keadaan-keadaannya, tidak menyalahi akal, tidak menyalahi adat, benar. Nah itu. Terus umpamanya perkara orang yang menikah, perkara orang yang ingin bersedekah, ingin sholat dan lain sebagainya, itu adalah perkara yang benar dilakukan, diamalkan orang dan ada dalilnya.
Umpama orang itu sholat, ya, sholat dalilnya apa? Aqimis sholat, kata Allah dalam Quran, tanda zikri. Diri karena sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, berarti apabila orang tersebut mengamalkan amalan sholat itu, dia mengerti dan dalilnya, berarti dia yakin ini adalah perintah Allah. Ini yang paling tinggi derajatnya. Jadi orang meyakini, mengamalkan, mengerjakan sesuatu itu ada dalilnya. Ini yang paling tinggi. Ya, Al-Quran dan hadis, maka ditambah lagi. Kalau orang-orang Ahlussunnah ditambah Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama serta qiyas. Nah, ini kalau orang-orang Ahlussunnah. Kenapa dikatakan Ahlussunnah? Ahlussunnah ini adalah ya Rasul sendiri yang membuat itu. Sebab apa kata Rasul? Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada aku, kata Rasulullah. Maka kita pakai ulama, ijtihad, ijma' ulama itu kita pakai. Kita tidak bisa meninggalkan ijma' ulama serta qiyas. Gak boleh. Kalau kita tinggalkan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang malah bukan orang yang benar, malah jadi nggak benar, ya. Karena kemampuan kita untuk mengkaji Al-Quran itu belum mampu. Nggak usah sombong. Kita nggak akan tahu bagaimana caranya mengartikan huwal awal wal akhir di dalam Al-Quran itu. Dia juga yang awal dan dia juga yang akhir. Apa artinya kalau kita nggak ada guru, umpamanya nggak ada ulama untuk menjelaskan itu? Nah, berarti awal ada permulaannya. Huwal awal, dia juga yang awal, berarti ada permulaannya. Seperti kita ada permulaan kan, daripada saripati tanah, ya kan, daripada ibu dan bapak menikah segala macam, timbullah kita. Nabi Adam daripada tanah, ya kan, ada asal mulanya. Huwal akhir berarti berakhir, berarti Allah Ta'ala itu berakhir, binasa. Kalau menurut tekstual Al-Quran. Loh, nggak percaya sama Al-Quran? Nah, itu bunyinya begitu. Nah, itu kalau kita tidak ada pembimbing atau guru atau para ulama yang membawa syarah ataupun penjelasan tentang ilmu itu kepada kita, maka kita nggak bisa. Kalau orang Ahlussunnah tetap Al-Quran, hadis, ijma' ulama serta qiyas yang dipakai itu dasar untuk beragama. Nah, itu jadi yang harus pertama kali kita tahu. Keyakinan yang paling tinggi itu adalah jazam ma'rifat, yaitu mufakat kepada hak dan dalil. Nah, itu. Jadi kita jangan coba-coba ya, kalau seandainya tidak mufakat kepada hak, nggak ada dalilnya, berarti kita berada di dalam sebuah keyakinan yang perlu diwaspadai. Nah, kalau mau yang paling benar yaitu jazam ma'rifat tadi ya. Ingat ya, jazam apa namanya? Ma'rifat. Ma'rifat itu kenal, bahasa Arab itu. Ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Yang kedua, keyakinan ataupun jazam taklid sahih. Taklid sahih ini adalah mufakat kepada hak tapi tidak dengan dalil. Nah, kalau yang jazam ma'rifat tadi itu diperumpamaan oleh para ulama, ada guru, ada kitab. Nah, ada guru, ada kitab yang jazam ma'rifat tadi. Karena guru kan nggak ada, dia ingin mengajarkan muridnya, menjebloskan ke dalam penjara, ke dalam neraka. Kalau guru yang benar, nah itu perlambangan seorang guru, itu penuntun yang baik. Maka disebut ada guru, ada kitab. Nah, ada dalilnya maksudnya, kitab tuh. Ya. Yang kedua, jazam taklid sahih ini diibaratkan para ulama, ada guru, nggak ada kitab, nggak ada dalil. Artinya di sini seorang guru ini ingin menuntun murid-muridnya, ya, menuntun murid-muridnya ke jalan yang benar, sekalipun guru itu nggak menyebutkan dalil. Umpamanya gimana tuh, seorang guru umpama di pesantren nyuruh murid-muridnya untuk membersihkan WC, misal gitu kan, membersihkan WC, membersihkan tanaman dan segala macam. Wah, silakan bersihkan. Ini jam kita sekarang pakaian apa?
pekarangan sudah kotor, apa segala macam sudah banyak yang berantakan, perlu dibereskan, dibersihkan. Nah ini seorang murid ini bagaimana? Ya yakin atau tidak? Boleh nggak meyakini apa yang kata guru tersebut, mengikutinya? Maksudnya boleh apa tidak? Sekalipun kita itu mana hadisnya guru ini, mana Qur'annya guru ini nyuruh saya, umpama. Itu maksud ada guru, nggak ada kitab, nggak ada dalil, seumpama gitu. Jadi apa yang dikatakan guru itu umpamanya, misalnya guru menyuruh bersedekah, maka kamu harus rajin-rajin bersedekah, kata guru umpamanya. Harus rajin-rajin sholat umpamanya. Harus rajin-rajin bersenyum, ya senyum, murah senyum maksudnya. Jangan cemberut. Nah ini kalau kata guru yang demikian kita ikuti. Taklid itu ikut, artinya soheh itu baik. Jadi ngikut yang baik. Arti bahasa Arab taklid soheh itu artinya ngikut yang baik. Nah ini ada guru, nggak ada kitab. Jadi sekalipun kita belum dapat keterangan dalilnya, kalau yang namanya guru yang hak, guru yang menuntun kita untuk kepada kebenaran, itu boleh diikut. Maka macam orang belajar itu kan belajar harus berguru. Nah gitu. Kalau orang belajar ada guru, itu berarti dia ada penanggung jawab. Maka yang disebut belajar itu bersanad, itu bertanggung jawab, ada yang mempertanggungjawabkannya. Maka kita mengamalkan, mengikuti sesuatu itu, kalau yang baik seperti yang kaidah yang jazam taklid soheh ini masih boleh diikut, maksudnya gitu. Jadi kita tuh kalau mau umpamanya mengerjakan sesuatu apapun itu, kita harus kaji dulu dengan hukum akal kita. Yang kita kerjakan ini baik atau tidak, maksudnya menurut kepada hak apa tidak. Ini maksudnya nih, tujuannya ke depannya. Nah terus ada dalil apa enggak? Kalau seandainya memang dia hak, walaupun enggak ada dalil, silahkan kerjakan, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak benar umpamanya, akal dan secara adat sudah menyatakan enggak benar, jangan ikut kalau enggak benar, sekalipun ada dalil. Kalau sudah judulnya nggak benar, orang mau dalil apapun itu nggak benar. Nah ini kan banyak orang tuh sekarang begitu. Jadi ngikut-ngikut, nama apa? Ikut-ikutan. Maka jadi apa? Akhirnya kejeblos masuk dalam kesalahan atau kejahilan, kebodohan itu. Nah ini maka kita diajarkan bagaimana cara, boleh nggak saya ngikut ustadz ini umpamanya, ngikut guru ini, ngikut teman ini umpamanya, ngikut pemimpin ini, boleh nggak umpamanya. Ini kita dituntun untuk mengambil sebuah sikap atau keputusan dulu. Ini sekarang kita juga sedang ingin mengambil sebuah sikap. Mau nggak ya saya belajar nih, belajar apa dulu? Ya kan gitu. Ini nuntun saya ke akhirat apa enggak ilmu ini? Kalau enggak buat apa? Capek-capek aja mendingan tidur dalam kamar sana ya. Gitu. Dengar ceramah, ini ceramah orang mengajak kita berbuat kebaikan, dengar nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau ada orasi-orasi orang cuman hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan, umpama kan ada tuh ya orang berorasi memanfaatkan kita, dimanfaatkan buat apa? Ya capek-capek pinggang kita duduk di sini nggak ada hasilnya, kita dimanfaatkan orang, jangan. Nah itu ya. Jadi yang kedua tadi apa namanya, jazam taklid soheh, ikut yang benar, masih boleh. Yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah jazam taklid jahil murkabun. Jahil murkabun itu artinya mufakat kepada, tidak mufakat kepada hak tapi dengan dalil. Diperumpamakan tidak ada guru, ada kitab. Guru tidak ada kitab. Nah ini yang disebut orang yang belajar sendiri tanpa berguru. Tidak ada guru, ada kitab. Jadi dia ambil di perpustakaan atau beli di mana atau lihat di Google, di internet, nah belajar sendiri tentang agama. Ini yang juga sekarang zaman internet banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat atau kaum muslimin wal muslimat, sehingga mereka mendapatkan informasi itu langsung diamalkan. Nah gitu, langsung diamalkan. Dengar sesuatu katanya maulid itu bid'ah umpama, nggak boleh.
masuk neraka, ikut dia. Nah padahal itu adalah taklid jahil murkabun, mengikuti orang yang gak jelas, orang yang gak tahu, baru belajar hadis 3 aja di laptop, apalnya sudah mau menghakimi orang. Orang ulama besar Syekh Abdul Hajar Asqalani itu bukannya ulama kecil, ulama besar di Jazirah Arab sana ya. Itu hafal 300 hafiz hadis, bukan hafiz Quran lagi, hafiz hadis 300.000, mengatakan boleh mengerjakan menyelenggarakan maulid. Kita ustadz hadis 3 aja masih di laptop, nggak ada di kepala, udah mau menghukumi orang. Nah ini yang jadi masalah. Maka kalau belajar sendiri pakai kitab, belajar sendiri nggak ada guru, awas, menurut keterangan-keterangan itu ditakutkan gurunya yang membimbingnya adalah setan. Ini yang jadi masalah. Mengapa kita diajarkan begini nih cara-cara? Maksudnya biar ngerti cara meyakini sesuatu, belajar tuh begini caranya. Dituntun maksudnya. Betapa mulianya ini para ulama-ulama tauhid. Ini kita sedang belajar tauhid ya. Jadi kita dibelajar akar-akar bagaimana dasar-dasar untuk memahami sesuatu dulu. Dan ini masih sangat-sangat hijau sekali sebuah anunya, dasarnya sangat-sangat dasar sekali. Jadi kita nggak asal ikut-ikutan. Oh ikut guru ini ngomong begini ikut, enggak, bukan disuruh ikut-ikutan. Nah ini yang banyak terjadi, sehingga begitu seseorang tersebut, baikkah dia seorang ustadz kan notabene namanya, mengajarkan sesuatu yang dia sendiri belajarnya itu gagal dalam memahaminya sebab belajar sendiri dan ngajari orang. Nah ini yang disebut jahil, bodoh, murkabun. Murkabun itu bersusun. Jadi dua jahilnya bersusun-susun. Nanti kawan-kawan, sahabat-sahabat kita itu yang mendengar, ngajar juga, ngasih tahu temannya yang lain, terus bisa sekampung jadi orang yang bodoh. Nah ini jahil murkabun. Jadi yang coba-coba nih, maka kita dengar-dengar kawan, apalagi di Facebook ya enggak, di mana hoak-hoak dengar, nggak ada jelas tuntunan apanya. Wah langsung ngamuk-ngamuk umpama, langsung ikut-ikutan turun ke jalan, turun kemana ya, masuk mentungin kepala orang umpama. Ini kan bahaya ini, akibat kejahilan, jahil murkabun ini tadi, akibat taklid mengikut yang salah bersusun-susun. Jadi jangan heran nanti se-Indonesia ini umpamanya kalau memang demikian cara orang belajar agama, malah sih bisa-bisa se-Indonesia yang jadi orang bersusun-susun kebodohannya. Nah itu yang ketiga. Masuk akal lah kira-kira nih, apa kita dengar ya, ayat ilmu. Yang keempat adalah jazam, keyakinan taklid batil. Taklid batil ini maksudnya yakin taklid ikut, batil salah, mengikut yang salah. Wah mana mungkin Ustaz mengikut yang salah, kan gak jelas salah, mana mungkin saya mau ikut. Nah ini jangan kita sombong dulu ya, kalau belum dijelaskan, belum tahu bahwa kita itu ternyata mengikut yang salah itu juga ada orang yang ikut yang salah malah yakin luar biasa mengikut yang salah. Nah itu diumpamakan oleh para ulama, tidak ada guru, tidak ada kitab, nggak ada guru, nggak ada kitab, jadi nggak tahu belajar pakai apa dia. Namanya belajar pakai akal dan pemahaman dia sendiri. Nggak ada yang nuntun, ya kan? Ada nih, nggak ada kitab yang ini, ya akhirnya menjadi apa? Pemahaman taklid batil, yaitu ikut yang salah. Contoh, orang yang ikut yang salah ini umpama ya, orang-orang yang cara mendapatkan hartanya dengan melakukan praktek
perdukunan misal, atau bersahabat dengan syaitan, jin dan syaitan. Nah, ini banyak lagi marak juga. Pingin cepat dapat rezeki yang banyak, ya misalnya muja-muja atau apa, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah saking nafsu amaros, nafsu membabi buta untuk cepat mendapatkan kekayaan itu, malah disuruh menyembah setan mau. Oh, mana mungkin ini mau ada banyak. Setan itu jelas-jelas dipuja-puja, disembah-sembah malah supaya dapat kekayaan banyak. Jangan bilang nggak mungkin Ustaz terjadi sama saya. Jangan bilang itu. Kalau kita tidak mengerti, kebodohan terjadi, itu jelas akan terjadi pada diri kita. Karena yang melakukan itu karena dia juga nggak tahu sebenarnya. Dia nggak merasa dirinya itu salah atau berbuat kemusyrikan. Ini yang jadi masalah. Maka jangan kita merasa diri kita sombong, nggak mungkin saya bisa salah. Ya kalau kita nggak pernah salah, nggak mungkin kita masuk ke sini loh. Nah karena kita itu salah semua, makanya masuk ke sini. Kan gitu. Cuman masalahnya kita nggak tahu kita salah apa, kan masalah juga kan. Kita nggak merasa diri kita salah itu masalah. Gitu. Nah akibat kebodohan kita tadi, sebab kita tidak mengerti, ya kita ikut jalan yang salah dan kita yakini, maka ini ikut taklid batil namanya, ya ikut yang salah. Nah banyak sekali orang-orang yang malah mengajarkan perkara-perkara seperti ini banyak. Umpama praktek riba dan segala macam itu ya. Ini praktek riba, umpamanya rentenir dan segala macam. Itu kan sudah jelas-jelas menurut hukum salah dan tidak mufakat kepada hak. Tapi kalau orang itu lagi kepepet, dikerjakan enggak? Jangan. Nah masalahnya sekarang kalau orang itu sudah jahil, dia enggak kepepet pun malah dia riba. Saya pernah mendapatkan sebuah contoh nyata di depan mata kepala teman saya sendiri, yaitu ya si Fulan bin Fulan, entah di negara mana, nggak tahu saya ketemu nih. Ya, baru dapat gaji habis nyupir baru dapat gaji, tak berapa juta dapat gaji ini. Ada duit berarti kan? Banyak duit itu. Tak berapa juta saat itu, sekian belas tahun yang lalu itu terjadi. Tiba-tiba ada orang datang, cuk datang. Nah ini mau nggak pinjaman mudah, ya kan, bunga kecil, silakan. Ini karena tadi memang sudah gemar ataupun memang tadi ikut yang batil tadi, akhirnya tergoda. Lumayan nih buat apa misalnya gitu ya, buat beli handphone misalnya, padahal handphone masih ada, masih bagus. Buat beli kursi, padahal kursi masih bagus. Diambillah pinjaman itu yang senilai nggak tahu berapa, akhirnya uang yang ada juga habis, pinjaman pun segala macam habis, akhirnya pusing kepala, ya kan. Buat beli beras malah nggak ada, akhirnya bini ngomel, berantem, panas situasi, anak mau makan nggak bisa, lah akhirnya makan kursi dimakan, ya kan begitu. Nah maka ini adalah praktek-praktek jahil murkab, taklid batil yang banyak dipraktekkan. Karena ini praktek begini ini dari desa sampai ke kota sekarang nih. Maka tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah salah satunya adalah riba ada di mana-mana. Riba ada di mana-mana. Dulu kan orang-orang kampung nggak ngerti bagaimana yang namanya nggak ngerti orang-orang kampung dulu. Mereka pokoknya sabar kalau orang-orang kampung tuh, kalau saya nggak salah, kalau mereka nggak ada uang atau apa, mereka berkebun itu ya naik sepeda. Kalau zaman dulu itu ya jalan kaki, bawa pacul segala macam. Kalau sekarang sedikit-sedikit sudah langsung ambil kredit, karena dimudahkan untuk minna wa minkum ya karim ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib
wabarakatuh.